Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi yang cerah ini kita masih bertemu di dalam kegiatan rutin Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, ngobrol Kamis, satu hari banyak makna. Adapun tema kita pada hari ini adalah pemberian layanan advokasi bantuan hukum bagi pengawas ad hoc pada pemilu nasional dan lokal. Adapun narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Azhar ST, anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, dan yang menjadi moderator kita pada hari ini adalah Bapak Nuhrudin SH, dan pemantik diskusi pada hari ini adalah Bapak Haji Heri Iskandar SM. Selanjutnya, izin Pak Kordif, saya menyerahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada moderator kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu Kabak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi Kamis atau ngobrol Kamis satu hari banyak makna. Yang terhormat Kepala Sekretariat dan jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu 17 Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara yang sempat hadir, dan jajaran sekretariat yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membicarakan satu tema yang cukup penting, yaitu terkait dengan pemberian layanan advokasi bantuan hukum bagi pengawas ad hoc pada pemilu nasional dan lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan advokasi bantuan hukum, sebenarnya ini adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 28D ayat 1, yang kemudian itu dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan turunannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 1 2015, 10 2016, dan terkhusus untuk di Bawaslu itu di Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang layanan advokasi hukum. Nah, untuk memantik diskusi kita hari ini, saya akan menyerahkan kepada pemantik kita, yaitu Bapak Haji Heri Iskandar SM, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya tidak kasih on kamera ya, masih di Siap, jalan. Pak. Siap. Mohon maaf rekan-rekan sekalian uh, yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini tidak bisa maksimal karena ini dalam perjalanan. Namun kita tetap melaksanakan giat kita tanpa mengurangi rasa hormat dan makna dari kegiatan ini juga sendiri. Menarik memang membicarakan soal pelayanan bantuan hukum yang ada di Bawaslu ini. Sebenarnya advokasi yang dimaksud adalah pertama dipayungi oleh Perbawaslu 6 tadi, seperti disebutkan saudara moderator, yang tentunya diharapkan advokasi atau pelayanan hukum ini untuk penyelenggara ad hoc, sekalipun bukan ad hoc sebenarnya, untuk termasuk staf dan teman-teman di staf sekretariat kabupaten kota yang di dalam fungsi dan tugas melaksanakan itu harus apa artinya
berurusan dengan urusan hukum. Nah, inilah tujuan daripada advokasi tersebut. Nah, itu yang pertama. Kedua, bahwa Perbawaslu 6 atau advokasi hukum yang dimaksud untuk penyelenggara tentunya diharapkan mampu menjadi perisai yang satu mampu menjaga independensi para penyelenggara pemilu, menjaga kemandirian teman-teman tentunya terkhusus di Bawaslu seperti itu. Tentu dalam pelaksanaannya kita akan berhubungan dengan banyak masalah pelaksanaan tugas-tugas kita. Mungkin di beberapa tempat ada ancaman-ancaman yang terhadap penyelenggara kita. Sudah diajak bermain tidak mau, para pemain ini kan biasanya mencari jalan-jalan lain. Jalan-jalan lain ini ya bisa saja menggunakan tangan-tangan aparat untuk melakukan penekanan-penekanan terhadap penyelenggara kita. Artinya Perbawaslu 6 ini diharapkan hadir sebagai perisai dan tameng buat teman-teman penyelenggara. Namun dalam perjalanannya tentunya hari ini dalam diskusi kita sebentar pemateri kita, narasumber kita dalam hal ini Pak Asar dari Konawe Utara yang akan mengantar, membuka diskusi kita hari ini. Harapan kita dalam diskusi Kamis ini yang tentu banyak kita inginkan adalah bagaimana efektivitas Perbawaslu 6 atau layanan advokasi hukum ini sejauh mana sudah diterapkan atau hal-hal yang belum menjadi maksimal diterapkan di lapangan, dan seperti apa pandangan teman-teman, masukan-masukan dan solusi-solusi dari permasalahan yang ada selama penerapan Perbawaslu 6 ini. Perbawaslu 6 ini di 2023 lahirnya, belum terlalu lama, tetapi kalau di provinsi teman-teman kabupaten kota khususnya itu sudah sering apalagi datang langsung ke ruang advokasi hukum Bawaslu provinsi, baik itu konsultasi, penyusunan dokumen. Nah, sebenarnya PHPU kemarin juga sebenarnya dapat dimaknai sebagai advokasi hukum. Karena advokasi hukum ini kan bukan hanya bukan hanya ketika penyelenggara aparat kita harus berurusan langsung dengan hukum tersebut, tetapi advokasi ini kan ada yang litigasi, ada yang non litigasi. Di dalamnya tentunya seperti yang sudah kita alami kemarin ketika PHPU, teman-teman kabupaten kota yang terdapat PHPU itu tetap masih diasistensi oleh teman-teman Bawaslu provinsi. Nah, itu sebagai pengantar diskusi kita. Saya mohon maaf tidak maksimal di kesempatan hari ini dari dalam perjalanan menuju Kolaka Timur. Mudah-mudahan diskusi kita dapat berjalan baik, ada manfaat yang kita dapatkan, dan yang paling selalu saya kedepankan adalah ada masalah yang lahir, tentu ada solusi yang kita tawarkan. Jangan selalu melempar masalah saja, tidak ada solusinya. Saya pikir yang hadir dalam kesempatan ini adalah orang-orang, sekali lagi saya selalu menyampaikan, dalam diskusi ini walaupun tertutup, tapi isinya adalah orang-orang yang punya kompetensi memang berbicara tentang semua topik-topik yang
selalu digagas. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak loko, saya tetap memantau diskusi ini. Rekan-rekan, selamat berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kordif atas pentingkan terhadap diskusi kita pagi ini. Jadi memang tadi ada beberapa pertanyaan mendasar yang diajukan oleh pemantik. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya efektivitas dari penerapan Perbawaslu nomor 6 tahun 2023 ini terkait dengan layanan advokasi hukum. Kemudian bagaimana sebenarnya ini dijalankan di dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan kepemiluan Bawaslu di berbagai tingkat. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke sesi utama kita, sesi materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Asyar ST, anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara. Kepadanya saya persilakan. Saya dulu materi saya. Materi saya bisa di-share ya? Tunggu saya. Mungkin materi saya bisa di-share karena di sini saya lihat tidak bisa di-share ini di anunya ini pengaturannya. Ya, mungkin sambil berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Pak Haji Heri yang bersama kita pada hari ini. Yang saya hormati Bu Kabak, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan yang hadir pada sesi diskusi kita pada hari ini, 17 kabupaten kota. Yang saya hormati Bu Kasek, rekan-rekan staf yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada hari ini itu dapat bernilai ibadah dan semoga ini dapat bermanfaat bagi umat dan bangsa. Terima kasih langsung saja. Adapun judul materi saya yang diberikan ini sudah kedua kalinya saya membawakan materi, ya, yaitu pemberian layanan advokasi bantuan hukum bagi pengawas ad hoc pemilu dan pemilu nasional dan lokal. Kalau kita berbicara pemberian layanan advokasi bantuan hukum bagi pengawas ad hoc pada pemilu nasional dan lokal itu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 yang bertujuan melindungi mereka yang berada di garis terdepan pengawas pemilu. Adapun pemberi layanan sebelumnya itu Bawaslu RI hanya Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi yang berwenang memberikan bantuan layanan hukum. Namun sekarang Bawaslu Kabupaten Kota juga dapat memberikan advokasi hukum kepada pengawas ad hoc sesuai dengan Perbawaslu 6 di Perbawaslu 6 tahun 2023 pasal 4 ayat 2. Ada dua sebenarnya pemberian layanan bantuan hukum. Yang pertama adalah ligitasi, di mana penampingan atau penjelasan kuasa, perjalanan kuasa melalui dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan perkara pidana, perdata atau tata usaha negara. Kalau non ligitasi yaitu penyelesaian masalah yang menyangkut kode etik dan kode perilaku aparatur sipil pengawas pemilu melalui mediasi atau negosiasi. Terus penerima layanan badan etik sedang yang siapa saja yang penerima layanan badan etik itu ya sedang aktif bertugas atau sudah purna tugas yang menghadapi permasalahan hukum akibat pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.
penerima advokasi hukum dikecualikan bagi pimpinan yang mengajukan laporan gugatan, permohonan dan atau eh, permasalahan terhadap pengawas pemilu, serta bagi pimpinan penjabat pegawai mantan pimpinan atau mantan penjabat pensiunan atau mantan pegawai yang telah diberhentikan secara tidak hormat atau mendapat hukuman disiplin berat. Kalau kita lihat ini dasar hukumnya, ini hanya untuk merefresh kepada teman-teman. Kita sudah tahu semua dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Terus yang terakhir adalah Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang layanan advokasi hukum. Latar belakang di sini yang pertama adalah peran strategis pengawas ad hoc dalam pemilu. Kalau saya lihat di sini ada 4 item. Yang pertama adalah eh, peran strategis pengawas ad hoc dalam pemilu, yaitu sebagai garda terdepan pengawasan di lapangan. Mereka adalah yang paling dekat dengan masyarakat dan langsung mengawasi semua tahapan pemilu, mulai dari penyusunan daftar pemilih, kampanye hingga pemungutan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara. Selanjutnya adalah mencegah dan menanggulangi pelanggaran, memastikan transparansi dan keadilan, menyatakan sah atau tidaknya surat suara dan pemungutan surat suara ulang, menyediakan data dan informasi untuk melakukan evaluasi. Yang kedua adalah tingginya potensi risiko hukum saat menjalankan tugas. Kalau kita melihat kemarin, beberapa permasalahan memang pertama adalah beban kerja yang berat dan waktu yang terbatas. Pengawas ad hoc eh, seringkali bekerja dengan waktu yang sangat sempit dan beban kerja yang besar, terutama dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan Pak, yang bisa menimbulkan masalah hukum. Yang kedua adalah keterbatasan pengetahuan dan pelatihan. Kalau kita melihat ada beberapa pengawas ad hoc mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum pemilu yang memadai atau tidak mendapatkan pelatihan yang cukup sebelum menjalankan tugas. Ini membuat mereka rentan terhadap kesalahan dalam menerapkan aturan. Selanjutnya adalah ketidakpastian hukum. Kadang-kadang ada putusan dari lembaga peradilan yang mengubah atau aturan pemilu di tengah proses pelaksanaan. Hal ini menimbulkan kebingungan dari pengawas ad hoc dan meningkatkan risiko mereka melakukan tindakan yang nantinya dinilai tidak sesuai hukum. Kadang-kadang kalau kita lihat kemarin dalam pelaksanaan tahapan, tiba-tiba dihamin sekian, turun surat sakti. Dan ini menyesuaikan kepada teman-teman kita penyelenggara tingkat bawah, dan ini bisa menjadi potensi masalah. Selanjutnya adalah tekanan dari pihak eksternal. Pengawas ad hoc seringkali bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan seperti calon, partai politik, atau massa. Nah, tekanan dari pihak-pihak ini bisa membuat mereka sulit bertindak secara objektif dan ini meningkatkan eh, resiko terlibat dalam masalah hukum. Selanjutnya adalah pentingnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pengawas ad hoc. Nah, kenapa? Supaya bisa menghindari kebingungan dalam menerapkan aturan, menjamin penegakan hukum yang konsisten, mendorong kepatuhan aturan. Yang terakhir adalah komitmen Bawaslu dalam memberikan advokasi hukum. Nah, artinya bahwa pengawasan secara terstruktur dan terpadu, pencegahan terlebih dahulu, tindak lanjut laporan dan temuan. Slide selanjutnya mungkin. Ya, memberikan perlindungan hukum bagi pengawas ad hoc. Ya, pendampingan hukum kepada pengawas ad hoc ini terlibat dalam kasus hukum terkait tugasnya seperti pelanggaran kode etik, penyimpangan dalam proses pemungutan suara, atau sengketa hasil pemilihan. Sehingga bisa menjamin rasa aman dan independensi pengawas, menjaga marwah kelembagaan Bawaslu, mencegah kriminalisasi terhadap pengawas pemilu. Subjek penerima layanan. Yang pertama adalah pengawas TPS, ya, pengawas kelurahan desa, eh, panwaslu kecamatan, eh, ya, ya mungkin lanjut, Kabak, ruang lingkup layanan advokasi.
Ya, ruang lingkup layanan advokasi di sini ada konsultasi hukum. Bawaslu RI dalam hal ini menunjukkan pos konsultasi hukum kalau di tingkat Bawaslu RI, ada juga di Bawaslu Provinsi. Kalau kita lihat di pasal 4 ayat 2 dan 3 itu untuk Undang Perbawaslu 6 tahun 2023 itu eh, Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, selanjutnya adalah pendampingan hukum. Pendampingan hukum diatur dalam Perbawaslu 6 tahun 2023 tentang layanan advokasi hukum didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, eh, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada sebagai aturan diberikan kewenangan kepada Bawaslu terutama tingkat kabupaten kota untuk memberikan bantuan hukum kepada jajaran pengawas. Eh, Adapun jenis pendampingan hukum, tadi saya sudah menjelaskan yang pertama ligitasi. Pendampingan dalam proses hukum pidana atau perdata yang terkait dengan tugas pengawasan. Seperti pada saat pengawas menjadi tersangka, tersidik, atau pihak dalam sengketa. Ini meliputi pendampingan di penyidikan, pengadilan, dan tingkat kasasi. Yang kedua adalah non-ligitasi. Penyelesaian masalah hukum secara damai seperti penanganan kasus pelanggaran kode etik, mediasi sengketa atau penjelasan peraturan pemilu agar pengawas menghindari kesalahan yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum. Selanjutnya adalah penyusunan dokumen hukum, koordinasi dengan eh, aparat penegak hukum. Bentuk-bentuk permasalahan hukum biasa terjadi yaitu pelaporan pidana terhadap pengawas, gugatan perdata, pemanggilan aparat penegak hukum, intimidasi atau ancaman hukum, sengketa akibat tindakan pengawasan. Dan ini kalau kita lihat kemarin, kalau untuk di Konut ini memang tidak ada, tapi kalau teman-teman di kabupaten lain mungkin ada, mungkin bisa sebentar kita berdiskusi bagaimana penyelesaian. Terus slide selanjutnya prinsip pemberian bantuan hukum. Yang pertama adalah legalitas. Legalitas pemberian bantuan hukum kepada pengawas pemilu berdasarkan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana pelindungan hak asasi manusia. Kalau kita lihat di pasal 20, pasal 21, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28 huruf H ayat 2 dan selanjutnya eh, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah profesionalitas. Eh, Dalam pemberian bantuan hukum memang keahlian hukum, keahlian hukum spesifik penyedia bantuan hukum harus memahami secara mendalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Ya, terkait pengawasan sengketa pelanggaran pemilu supaya ini memastikan mereka dapat memberikan nasihat dan pendampingan yang akurat. Selanjutnya adalah akuntabilitas. Kalau kita berbicara akuntabilitas yaitu pembuatan peraturan dan pedoman eh, spesifikasi Bawaslu dapat menyusun peraturan dan pedoman khusus tentang pemberian bantuan hukum kepada pengawas pemilu. Selanjutnya adalah non diskriminatif. Yang dimaksud di sini adalah non diskriminatif yaitu menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pemerintahan. Di situ dijelaskan di pasal 28D ayat 1. Ini juga menjamin setiap orang untuk mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang selanjutnya adalah transparansi. Ya, pengajuan bantuan hukum. Eh, Slide selanjutnya, Bu, ya. Dalam proses eh, pelaksanaan advokasi hukum di sini, proses pengajuan bantuan hukum di sini ada beberapa syarat. Yang pertama itu surat permohonan bantuan hukum. Yang kedua
kronologi kejadian, selanjutnya ada bukti pendukung, eh, surat tugas atau SK pengawas, atau yang terakhir surat panggilan jika ada. Alur pelayanan advokasi. Kalau kita lihat di alur pelayanan advokasi, kalau kita melihat di lampiran Perbawaslu 6 tahun 2023 tentang bagaimana alurnya di situ, yang pertama pengajuan permohonan, registrasi dan verifikasi kajian divisi hukum, penetapan pemberian bantuan, eh, pelaksanaan pendampingan dan pelaporan hasil. Ya, selanjutnya ini hanya saya ingin mereview saja peran dan tanggung jawab pengawas ad hoc. Yang pertama adalah memastikan kebenaran dan integritas. Pengawas ad hoc itu memastikan kebenaran dan integritas proses. Kenapa? Karena menjaga agar semua tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, bebas dari kecurangan dan eh, representatif hasil suara. Yang kedua adalah mencegah pelanggaran pemilu. Selanjutnya adalah menyampaikan laporan dan temuan. Yang terakhir adalah memelihara netralitas dan etika. Ini hanya sama review saja. Selanjutnya, selanjutnya singkat-singkat saja. Ya, monitoring dan pelaporan. Kalau kita melihat di Perbawaslu 6 tahun 2003, memang di monitoring dan pelaporan itu salah satunya adalah dokumentasi proses pendampingan, laporan perkembangan perkara, evaluasi hasil advokasi, serta arsip dan database, resiko dan tantangan. Sebagai pengawas pemilu, baik yang berada di tingkat bawah sampai tingkat atas, memang ini sering kita alami. Yang pertama, sering sekali kita dikriminalisasi, tekanan politik. Yang terakhir yang kita alami sekarang ini adalah keterbatasan anggaran. Dan selanjutnya, yang keempat adalah kurangnya pemahaman hukum pengawas. Nah, ini lewat diskusi kita ini salah satunya untuk menambah atau mempertajam kemampuan kita supaya apa ya, untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, karena dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pemilu itu sering sekali kita diperhadapkan dengan banyak-banyak persoalan. Ya. Selanjutnya, oh ya, terima kasih. Ya, mungkin itu saya yang saya sampaikan. Semoga eh, diskusi kita pada hari ini dapat bermanfaat. Kita sama-sama eh, saling mengisi. Mungkin apa yang saya tahu teman-teman tidak tahu, mungkin teman-teman tahu yang saya tidak tahu. Kita bisa bertukar pikiran. Apa yang kita hasilkan dalam diskusi kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Selanjutnya kita melangkah ke sesi diskusi. Saya buka sesi 1 dengan 3 pertanyaan. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun mungkin mengajukan satu pernyataan ataupun masukan, saya persilakan. Wakatobi. Siap. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ibu Kabak dan semua peserta yang sempat hadir pada acara Zoom ngobrol Kamis pada hari ini. Pertama-tama, seperti yang narasumber sampaikan bahwa awalnya kewenangan untuk memberikan pendampingan hukum itu awalnya hanya diberikan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten Kota waktu itu awal-awalnya belum. Kemudian setelah ada perubahan dari Perbawaslu itu, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota diberikan kewenangan dengan pertimbangan bahwa pertimbangan biaya, karena jarak antara pengawas etok dengan Bawaslu Kabupaten itu lebih dekat. Salah satu pertimbangannya. Berkaitan dengan itu, berarti pertanyaan saya pertama,
berarti kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu provinsi maupun kepada Bawaslu kabupaten kota, karena kita bicara ke pendampingan hukum kepada Panwas Etok, penyelenggara Etok. Itu berarti apakah dia itu bersifat mandat, atribusi atau delegasi? Karena yang kalau kita lihat di kewenangan Bawaslu kabupaten kota, baik di Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang Pemilihan, nanti coba kita lihat, jangan sampai juga saya salah ingat, itu tidak ada. Makanya kemudian itu dituangkan di Perbawaslu oleh Bawaslu RI supaya Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota itu bisa melakukan pendampingan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam proses pendampingan litigasi, persoalan pidana, sejauh mana peran Bawaslu kabupaten kota dan melakukan pendampingan? Apakah bisa dia mendampingi pada saat sidang di pengadilan, ataukah dia hanya pada proses mendampingi, mengumpulkan bukti, menyiapkan jawaban, atau apakah dia sampai melakukan pendampingan pada saat sidang? Nah, begitu juga di persoalan etika, pelanggaran etik. Apakah Bawaslu kabupaten kota dapat menghadir sebagai kalau istilah lainnya yang bisa mewakili dia dalam persoalan hadir bersama pada sidang kode etik, ataukah dia harus hadir sendiri? Nah, kata lainnya adalah sejauh mana sebenarnya peran kita baik di persoalan pidana maupun persoalan pelanggaran etika. Itu saya untuk sementara 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ladia. Selanjutnya barangkali masih ada yang pengen bertanya lagi? Bombana. Ya. Kabupaten Bombana, moderator. Oh iya, siap. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bu Kabak beserta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara serta seluruh peserta yang hadir pada ngobrol kami hari ini. Materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini, Bang Asar. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika tadi pada slide ke-7, jika saya tidak salah menyimak, pemateri menyampaikan bahwa salah satu metode penyelesaian permasalahan hukum secara damai itu adalah pelanggaran kode etik. Jika saya tidak salah menyimak, itu yang saya simak tadi. Nah, sedangkan definisi perdamaian itu kan adalah penyelesaian konflik antara orang per orang atau kelompok per orang. Sedangkan pelanggaran kode etik itu kan dia tidak mesti orang per orang atau kelompok per kelompok. Bisa jadi dia tunggal. Misalnya karena ucapannya, karena perbuatannya, atau karena keputusannya atau kebijakannya, seseorang penyelenggara itu kan bisa masuk permasalahan etik. Nah, ini kira-kira permasalahan etik seperti apa yang dimaksud oleh pembicara sehingga ujungnya bisa masuk kategori penyelesaian permasalahan hukum secara damai. Itu yang ingin saya tanyakan moderator. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfikar dari Kabupaten Bombana. Satu lagi barangkali, persilakan. Ya, saya. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Izin pimpinan Bawaslu Provinsi Bu Kabak yang khususnya Pak narasumber. Pertama, nama saya Ahmad Iskandar Zulkarnain, saya staf di Bawaslu Provinsi. Pertama, saya ingin menanyakan apakah selama pemilu maupun pilkada 2024 sepengetahuan Pak narasumber, pernahkah pengawas TPS atau pengawas kelurahan desa atau panwaslu kecamatan itu melakukan konsultasi terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai tahapan yang membuat mereka bingung ke Bawaslu Kabupaten Konawe Utara. Kalau pernah, apakah itu dilakukan melalui prosedur advokasi hukum ataukah tidak?
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya faktanya secara praktis ini kan pasti pengawas atau di bawah ini kan pasti sering melakukan konsultasi ke Bawaslu Kabupaten, khususnya terkait dengan implementasi peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu. Nah, tapi kan jarang sekali kita itu menempuh prosedur advokasi hukum karena itu membutuhkan alur yang agak panjang. Sementara dibutuhkan jawaban yang seketika itu juga karena harus ditangani atau harus ditindaki. Kalau menurut narasumber terkait dengan efektivitas norma itu, apakah eh, prosedur pemberian layanan untuk pengawas ad hoc itu dibedakan dengan prosedur penerimaan layanan bagi Bawaslu Kabupaten Kota ataukah seperti apa? Karena kalau di tengah tahapan kemudian kita mau pakai alur yang membutuhkan registrasi, verifikasi, saya yakin itu akan ribet, Pak. Sementara kita butuh tindakan seketika itu juga. Menurut narasumber, apakah perlu dibedakan atau tidak? Eh, Kalau ada pandangan lain lebih bagus, Pak. Itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Iskandar Zulkarnain dari Bawaslu Provinsi. Selanjutnya kita melangkah ke pemberian jawaban oleh narasumber. Jadi kita mulai dari penanya pertama dari Kabupaten Wakatobi. Itu ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama itu uh, jenis kewenangan apa yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota? Apakah dia sifatnya atributif, dia delegatif, atau misalnya dia mandat terkait dengan layanan advokasi hukum? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, itu terkait dengan sejauh mana Bawaslu Kabupaten Kota dapat terlibat di dalam proses pendampingan, misalnya proses pidana. Apakah bisa sampai di tahapan persidangan? Dan yang ketiga itu terkait dengan tadi sejauh mana juga itu Bawaslu Kabupaten Kota itu dapat hadir dalam sidang pelanggaran kode etik. Kepada penanya saya persilakan. Kepada narasumber saya persilakan. Oh, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ketua Wakatobi. Yang pertama, kalau kita lihat alur pertanyaan tadi, bahwa eh, pemberi advokasi bantuan hukum, yang pertama unit kerja adalah kalau itu berkaitan berada di Bawaslu RI, maka itu adalah Bawaslu RI. Kalau itu sifatnya persoalan hukum berada di Bawaslu Provinsi, maka itu di Bawaslu Provinsi. Yang ketiga, kalau itu sifatnya kaitan permasalahan hukum berada di pengawas ad hoc, maka itu di Bawaslu Kabupaten Kota. Terus pertanyaannya, apakah itu sifatnya mandat atau delegasi? Kalau kita melihat di Perbawaslu tahun 2023, yang pertama itu lewat surat keputusan Ketua Bawaslu, baik itu Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Dan itu setelah keluar surat keputusannya, maka apakah sifatnya didelegasikan kepada apakah itu advokat atau akademis, tergantung kasus yang dilihat, yang terjadi. Nah, eh, mengenai batasan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota dalam pendampingan legislasi itu memang eh, apa tadi pertanyaannya? Apakah eh, Pertama, kalau yang pertama, yang kedua, pertanyaan kedua? yang kedua itu terkait dengan sejauh mana Bawaslu Kabupaten Kota dapat hadir di dalam proses pendampingan pidana. Apakah bisa sampai di
sampai tahapan persidangan atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari segi eh, jenis layanan bantuan hukum, yang pertama adalah perkara perdata. Mungkin saya bisa jelaskan dulu. Yang kedua adalah perkara pidana. Ketiga adalah perkara tata usaha negara. Yang ketiga uji materi ke MA, uji materi ke MK, atau pengaduan hukum, konsultasi hukum, atau alternatif penyelesaian sengketa. Kalau kita lihat eh, perkara ini mungkin bisa dimasukkan apakah perkara perdata atau perkara pidana. Kalau salah satunya di sini memang harus ada harus ada pendampingan hukum. Ya, karena kalau kita lihat jenis layanannya memang harus harus nggak bisa apa ya. eh, Tadi pertanyaannya Pak Ketua memang eh, apakah dilegaskan atau tidak? Apakah bisa damping atau tidak? Saya rasa memang kalau kalau hanya ini belum kejadian. Atau kalau di Konawe Utara belum pernah, tapi kabupaten lain tidak tahu bagaimana kejadiannya. Tetapi kalau kita lihat alurnya sesuai dengan Perbawaslu, memang harus ada. Ya, itu mungkin. Izin saya meluruskan saja. Ya, Arahnya itu adalah ketika pelanggar, taruhlah contoh di pidana, ya, pendampingan dilakukan oleh Panwas Kabupaten Kota itu, apakah dia bisa mendampingi pada saat sidang di pengadilan, ataukah dia hanya sampai membantu terdakwa mengumpulkan bukti-bukti, kemudian menyusun jawaban, ataukah bisa dia sampai menghadiri juga sidang? Ketika misalnya begini, kayak umpamanya ada pertanyaan dari majelis hakim, kemudian pendampingnya ini memberikan jawaban, ikut memberikan jawaban-jawaban, mendampingi dari apa yang didampingi. Begitu juga di pengelanggaran kode etik, bisakah dihadir juga pada saat sidang kode etik? Itu juga yang nanti maksudnya yang ya, itu di pengaturannya di Bawaslu itu seperti apa? ya. Kalau kita melihat di pelaksanaan advokasi dalam proses peradilan, eh, ada 8 item, Pak Ketua. Yang pertama adalah konsultasi hukum. Yang kedua adalah pembahasan perkara. Nah, selanjutnya adalah pendampingan penyusunan dokumen persidangan. Kalau yang keempat adalah pendampingan di pengadilan. Nah, kalau kita berbicara pendampingan pengadilan, berarti eh, secara otomatis lembaga bantuan hukum bisa masuk ini. Terus pemantauan proses persidangan, pendampingan proses pemberian keterangan untuk kesaksian di pengadilan. Nah, terus yang ketujuh adalah pendampingan terhadap pelaksanaan upaya hukum biasa atau luar biasa. Dan yang terakhir adalah kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau kita lihat di sini alurnya pelaksanaan advokasi likuidasi dalam proses peradilan. Ya, ini kita berbicara pidana. Lain kalau eh, perdata atau tun. Ya, ini Baik, sesuai dengan sesuai. Ya, ini itu mungkin. Ya, Kalau untuk di pelanggaran kode etik bisa tidak dia hadir mendampingi? Atau dia hanya sebatas itu tadi, seperti pertanyaan saya, dia mulai konsultasi hukum, kemudian menyiapkan bukti-bukti, menyiapkan jawaban, atau bisa juga Nah, dihadir pada kalau sidang kode kalau etik? kalau pendampingan kode etik, memang dia hanya eh, berkonsultasi, penyusunan dokumen, eh, jawaban, dan itu memang dia hanya sebatas itu saja, bukan berarti menghadiri untuk membela eh, ketika dia menjadi tersangka dalam kasus kode etik. Ini sesuai dengan apa yang kita alami kemarin. Eh, Apa yang kita alami kemarin pada saat eh, kita sidang DKPP. Kita hanya berkonsultasi, tapi kemarin itu kita hanya berkonsultasi ke pimpinan ke Bawaslu Provinsi.
Seperti itu Pak Hudia. Intinya berarti kan di litigasi bisa, tapi di non litigasi untuk terkait dengan masalah kode etik itu tidak bisa kan? Nah, Ya. kemudian sifat apa pemberian kewenangannya ini karena itu berarti kan dari Bawaslu ke Bawaslu provinsi dan Apa kabupaten kota kan? kota ya. Berarti delegasi ya. Oke, baik, terima kasih penanya pertama, Pak Udia. Selanjutnya kita melangkah ke penanya kedua dari Bung Bana. Itu terkait dengan tadi menurut penanya, narasumber telah memaparkan bahwa di antara metode untuk penyelesaian masalah hukum itu dengan metode perdamaian. Nah, kemudian itu terkait dengan masalah atau pelanggaran etik. Nah, pertanyaan dari penanya adalah permasalahan etik yang seperti apa yang dimaksud oleh pembicara sehingga dapat dilakukan metode penyelesaian dengan cara damai. Kepada pemateri Ya. saya persilakan. Penyelesaian secara damai memang biasa terkait dengan konflik antar pihak. Namun dalam konteks pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, konflik ini bisa berupa konflik antar penyelenggara dengan prinsip etika yang harus dijunjung, atau konflik antara penyelenggara dengan masyarakat yang merasa hak atau harapan mereka terlanggar akibat perilaku penyelenggara yang tidak sesuai etika. Meskipun penyelenggara itu sendiri adalah individu, perbuatannya yang melanggar etika bisa menimbulkan masalah yang membutuhkan penyelesaian damai. Salah satu contohnya adalah katakanlah seperti pernyataan atau perilaku yang memecah eh, persatuan masyarakat dalam konteks pemilu, seperti membuat tuduhan sembarangan terhadap kelompok tertentu atau mengganggu ketertiban umum. Ya, yang selanjutnya adalah tidak netral. Contohnya adalah tidak netral dalam pelaksanaan tugas. Misalnya memberikan perlakuan yang berbeda kepada peserta pemilu atau menunjukkan dukungan terlihat kepada salah satu calon. Nah, pelanggaran aturan keamanan dan tata tertib dalam proses pemilu yang tidak mencapai tingkat pelanggaran yang apa ya, yang bisa menjadi pelanggaran. Nah, proses penyelesaian pelanggaran kode etik ini biasanya dilakukan oleh apa ya, penyelesaian ini bisa dilakukan dengan cara mediasi antar atau biasa dikatakan penyelesaian cepat. Nah, kalau kita melihat tadi pertanyaannya Pak Kordip, eh, bisa diulang tadi pertanyaannya, saya agak lupa ini pertanyaannya Pak Kordip. Ya, Tadi itu permasalahan permasalahan etik seperti apa yang dimaksud oleh narasumber sehingga dapat dilakukan metode penyelesaian secara damai atau mediasi tadi, Pak. ya susah juga ini jawab ini pertanyaannya, permasalahan etik secara yang bisa diselesaikan damai. Eh, Kalau kita berbicara etik kan berbicara masalah perilaku. Ya, eh, kalau kita berbicara masalah perilaku mungkin bisa menimbulkan ketersinggungan katakan antar peserta dengan penyelenggara. Nah, ketika apa yang tadi saya jelaskan, katakanlah ada hal-hal, ungkapan-ungkapan penyelenggara yang bisa menimbulkan ketersinggungan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kepada peserta, maka itu bisa diselesaikan secara damai. Apakah pihak penyelenggara dalam hal ini pengawas boleh melakukan permohonan maaf, atau antara pimpinan Bawaslu tingkat kabupaten melakukan mediasi antara peserta atau penyelenggara, atau antar penyelenggara dengan individu. Katakanlah pihak penyelenggara tidak netral dalam melaksanakan tugas dan itu eh, mengakibatkan peserta atau salah satu oknum atau pendukung eh, calon tertentu atau partai tertentu merasa tersinggung dan ini bisa berakibat etik kepada peserta pemilu. Maka di situ bisa dilakukan mediasi. Karena kalau katakanlah peserta atau salah satu pendukung merasa bahwa hak-haknya atau kepentingannya eh, di apa ya, merasa terabaikan oleh atau merasa ada ketersinggungan, bisa dilaporkan. Sebelum dilaporkan mungkin di sini bisa dilakukan penyelesaian atau mediasi.
Saya rasa itu mungkin. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Kepada penanya, barangkali ada tanggapan? Melakukan sedikit pembicara dan moderator. Siap. Apakah ketika sebutlah kita berbicara skema seorang penyelenggara yang karena kebijakannya kemudian merugikan kelompok-kelompok tertentu, apakah dengan meminta maaf atau melakukan konferensi pers atau segalanya, kemudian persoalan hukumnya selesai gitu loh, ya kan? Karena menurut saya pikir tidak bisa walaupun kemudian seorang penyelenggara dia sudah meminta maaf, tapi proses hukum etiknya tetap berlanjut di DKPP ataupun lembaga-lembaga hukum terkait. Kira-kira begitu moderator dan pembicara. Baik. Eh, ya, Kepada narasumber saya Setelah silakan tanggapi, langsung saja. ya, Ya, sebenarnya begini, ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, kalau pihak yang merasa dirugikan itu bisa memaafkan, eh, itu bisa diterima. Tetapi kalau pihak yang merasa dirugikan itu tidak bisa menerima, itu bisa berlanjut karena proses etik itu kan ada tahapannya. Yang pertama, pihak yang merasa dirugikan dia harus melaporkan ke pihak DKPP dan itu harus terpenuhi secara formil dan material. Tetapi kalau itu pun kalaupun itu dia tidak laporkan, maka itu bisa diselesaikan secara damai. Kalau untuk pengalaman saya di Konawe Utara memang ini tidak pernah ada, tapi kalau mungkin di teman-teman di kabupaten lain mungkin ada, mungkin bisa eh, menjelaskan atau memberikan paparannya supaya bisa kita memahami. Karena ada dua hal sebenarnya yang terjadi kalau sebenarnya di sini. Kalau pihak antar yang merasa dirugikan oleh penyelenggara dia melaporkan ke pihak DKPP itu tidak bisa, tidak ada alasan untuk dilakukan mediasi. Tapi kalau pihak yang merasa dirugikan tidak melaporkan, maka itu bisa dilakukan dengan mediasi. Atau pihak penyelenggara meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan. Syarat seperti itu mungkin. Kembalikan. bagaimana kepada penanya? Moderator dan pembicara, terima kasih. Nanti kita cari referensi yang lebih maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kordif. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan ketiga dari Pak Ahmad Iskandar. Jadi ada dua pertanyaan, yaitu terkait dengan yang pertama adalah apakah selama pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin itu Badan Ad Hoc pernah melakukan konsultasi hukum terhadap Bawaslu Kabupaten Kota dengan melalui prosedur advokasi hukum yang berlaku. Kedua itu terkait dengan apakah perlu ada perbedaan prosedur layanan advokasi hukum bagi Badan Ad Hoc dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Kepada narasumber saya persilakan. Ya. Yang pertama, kalau untuk di Kabupaten Konawe Utara, yang melakukan konsultasi hukum terkait permasalahan, untuk saat ini memang tidak ada. Ya, karena selama tahapan, mulai dari pemilu dan pemilihan, belum ada yang melakukan konsultasi hukum mengenai permasalahan-permasalahan di tingkat bawah. Yang kedua, apakah ada perbedaan layanan advokasi hukum antara pengawas ad hoc dengan Bawaslu? Kalau kita melihat di Perbawaslu 6 itu tidak ada, semuanya sama. Karena objek hukumnya atau permasalahan hukumnya itu eh, akan sama, ya. Karena kalau kita berbicara ada perbedaan perlakuan antara pengawas ad hoc dengan yang lainnya itu kalau saya lihat di Perbawaslu memang tidak ada. Semua eh, perlakuannya sama. Iya. Karena antara pemberian advokasi secara legitasi maupun non legitasi itu semuanya sama. Unit kerja sama, eh, apa ya? eh, Dalam hal Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota ya dapat melakukan advokasi hukum dan eh, mengajukan permohonan advokasi hukum di tingkat di atasnya. Nah, ini memang tidak ada perbedaan kalau kalau kita melihat dari pertanyaan saudara Iskandar. Itu mungkin saya kembalikan kepada penanya atau narasumber, moderator. Baik, terima kasih Pak. Kepada penanya mungkin Pak Iskandar, gimana? Baik, izin Pak Kordip. Eh,
Ya, yang saya maksud dari pertanyaan tadi sebenarnya betul yang Pak Kori bilang itu tidak ada memang. Tapi kan begini, faktanya kan seringkali pengawas etos itu kan melakukan konsultasi, konsultasi ke Bawaslu Kabupaten Kota terkait dengan norma tertentu. Nah, itu kan pasti agak ribet kalau kita mau menggunakan prosedur advokasi hukum karena itu harus bermohon dulu, regis, verifikasi. Sementara kadang-kadang apa bukan kadang-kadang, sementara tugas pokok pengawas itu kan bersentuhan langsung dengan arena di lapangan, dengan peserta di lapangan. Nah, itu langsung seketika itu juga membutuhkan jawaban terhadap apa namanya hal-hal yang membuat mereka eh, bingung atau norma yang membuat mereka bingung. Menurut eh, Pak Kordif, kalau misalnya ada upaya untuk mengubah Perbawaslu 6 ini, kita lakukan misalnya eh, apa perlakuan yang berbeda untuk konsultasi hukum dari Polres Eto ke kabupaten itu tidak boleh dipersamakan mekanismenya dengan konsultasi hukum Bawaslu Kabupaten Kota ke Bawaslu Provinsi. Karena kadang-kadang yang dikonsultasikan itu oleh pengawas itu ke kabupaten kota itu kan hal yang sangat sangat bersentuhan langsung dengan lapangan dan harus seketika itu juga diselesaikan. Menurut Pak Kordip, apakah Pak Kordip setuju dengan pemikiran ini atau ada misalnya perspektif lain? Kira-kira begitu Pak Kordip. eh, kalau yang pertama memang apa yang disampaikan oleh penanya, sebenarnya saya sepakat ada perbedaan. Tapi kalau kita mengacu di Perbawaslu memang tidak ada. Kenapa alasan saya kenapa ada perbedaan? Memang antara pengawas ad hoc dengan katakanlah kita pimpinan Bawaslu itu ada. Yang pertama dari segi kondisi geografis. Katakanlah kejadiannya seperti di Langgigima atau di Laselo Kepulauan. Nah, itu perlu ada penanganan cepat. Kalau kita melihat di Perbawaslu, memang prosesnya agak panjang. Nah, kalau seumpama itu kejadiannya seperti di daerah-daerah terpencil, nah sementara akses yang pertama informasi dan akses untuk ke lokasi tersebut itu setengah mati, tidak mungkin peserta penyelenggara dari sana untuk masuk ke sini. Maka secara otomatis kita yang harus turun ke lokasi. Oleh karena itu, kalau menurut saya, memang perlu ada perbedaan perlakuan. Tetapi bagaimana caranya kita merumuskan formatnya sehingga eh, intinya di sini adalah efisiensi. Yang pertama, yang kedua eh, untuk meredakan konflik karena ini akan terjadi konflik eh, antar penyelenggara dan peserta kalau tidak cepat diselesaikan. Ditambah lagi dengan kualitas SDM penyelenggara kita yang kurang. Oleh karena itu memang kalau kalau apa yang disampaikan oleh penanya memang perlu ada perubahan. Hanya perlu kita lihat bagaimana metodologi yang harus kita lakukan atau prosesnya. Ya, kalau persoalan di kabupaten gampang. Ya, mungkin kita bisa berkonsultasi dengan pimpinan provinsi, bisa kita langsung menyusun apa segala macam dengan proses yang lama. Tapi kalau di tingkat daerah-daerah katakanlah daerah-daerah terpencil yang sangat susah dan perlu penyelesaian cepat, nah, itu yang akan jadi masalah. Dan memang kalau kita melihat selama ini memang seperti itu. Itu mungkin saya kembalikan. Baik Pak, kepada penanya bagaimana? Ya, saya setuju. Jadi ada 3 poin. Ini yang sebenarnya eh, kami kami butuhkan karena ini kan pasti ada skema atau inisiasi untuk menyesuaikan perbawaslu advokasi hukum ini dengan desain pemilu lokal dan nasional. Nah, ini kan pasti akan ada pembeda pasti itu dan bagaimana juga efektivitas nanti di etok itu sangat berkaitan memang pada 3 hal itu Pak Kordip. Saya sepakat itu. Pertama efisiensi kan harus seketika itu juga. Yang kedua itu supaya tidak menimbulkan eh, bola liar, tidak menjadi efek bola salju. Karena kalau tidak diselesaikan berbahaya. Kemudian yang ketiga soal kualitas SDM pengawas etok juga. Saya kira saya sepakat Pak Kordip. Oke, baik, terima kasih Bapak Ahmad Iskandar.
Selanjutnya kita ke sesi kedua dengan 3 penanya juga. Jadi kepada yang masih ingin bertanya atau mungkin membuat pernyataan dan lain-lain, saya persilakan. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang saya hormati pula Bapak narasumber Korbit HP2H Bawaslu Konawe Utara yang selalu tampan dan bisa aja. Hancur kita. Yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara dan juga moderator yang mana kita semua hadir pada kesempatan diskusi kami pada hari ini. Saya kira 3 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan itu sudah sangat beragam dan saya kira hampir menjawab semua permasalahan yang ada di pikiran kita saat ini. Tapi saya dari Bawaslu Kota Kendari melihat dari sisi yang lain. Saya kira tantangan pemilu di tahun 2029 ke depan ini akan semakin kompleks dan beragam. Sehingga kita perlu mempersiapkan jajaran ad hoc kita untuk menghadapi situasi-situasi yang memungkinkan terjadinya persoalan hukum yang berdampak pada ad hoc kita nanti di bawah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewenangan kita melakukan aktivasi itu di tingkat kabupaten kota yaitu terhadap pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS. Itu sesuai dengan amanah di dalam Perbawaslu 6 tahun 2023 yang sudah kita sebutkan tadi. Saya melihat begini, saya kira Perbawaslu 6 ini sudah cukup jelas memberikan kita rambu-rambu di dalam melakukan tugas-tugas pengawasan, utamanya dalam pelaksanaan layanan advokasi hukum ini terhadap ad hoc kita nantinya. Cuman saya belum mendapatkan gambaran yang lebih jauh lagi tentang unit kerja. Ini kan disebutkan dalam Perbawaslu 6 tahun 2023 mungkin di pasal 29 dan seterusnya di pasal-pasal berikutnya itu dijelaskan terkait dengan unit kerja. Nah, kira-kira menurut narasumber terhadap unit kerja yang dibentuk oleh Bawaslu di tingkat kabupaten kota ini itu apakah diperlukan adanya satu ruangan yang khusus untuk menangani persoalan advokasi hukum, karena contohnya sudah ada di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini juga mungkin dapat kita jadikan sebagai langkah-langkah untuk lebih memprofesionalkan lagi nih tugas layanan advokasi hukum, sehingga harus ada unit kerja yang dibentuk dan dia begitu ada persoalan hukum yang diajukan melalui surat permohonan itu sudah bisa langsung ditangani secara profesional oleh unit kerja yang sudah ditugaskan untuk itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ini kan di Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia sekarang ini kan sudah tidak ada lagi non-ASN, sudah menjadi P3K semua. Kemudian ada lagi tambahan PNS yang sudah turun di semua Bawaslu Kabupaten Kota. Artinya bahwa kelembagaan Bawaslu ini sudah semakin kuat dan harusnya semakin profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, sehingga termasuk unit kerja untuk masalah layanan advokasi hukum ini, ya saya kira harus dibentuk sesuai dengan prosedur di Bawaslu 6 tahun 2023 ini. Karena kita berusaha supaya semuanya dapat kita maksimalkan untuk menjalankan Perbawaslu ini. Tentunya saya rasa ke depan yang perlu kita perkuat adalah bagaimana mendorong supaya ada petunjuk teknis yang turun dari Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan
penguatan kapasitas kita di dalam melaksanakan advokasi hukum terhadap jajaran advok kita di tingkat bawah. Nah, saya kira itu dari kami di Bawaslu Kota Kendari, kira-kira seperti apa ini pandangan narasumber terhadap unit kerja berkaitan dengan layanan advokasi hukum. Saya kira demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih. Untuk sesi ini kita silang-seling, jadi ketika ada penanya nanti langsung ditanggapi saja narasumber. Jadi kepada narasumber saya persilakan. Nah, yang pertama tadi itu kan soal terkait dengan apakah diperlukan satu unit kerja dan satu ruangan khusus yang tugas dan fungsinya itu dispesialisasikan dalam rangka layanan advokasi bantuan hukum. Dan yang kedua tadi itu ada sedikit pernyataan terkait dengan bahwa kedepannya kita perlu untuk mendorong agar Bawaslu Republik Indonesia itu mengeluarkan petunjuk teknis yang sangat detail terkait dengan pelaksanaan layanan advokasi hukum. Jadi kepada narasumber saya persilakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau kita melihat dari pertanyaan Pak Korbit, Bawaslu Kota Kendari, kalau kita lihat dari pasal 1 sampai pasal terakhir di Bawaslu 6 ini, memang dia hanya mengatakan bahwa unit kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota. Iya, tidak menunjukkan spesifik seperti katakanlah PPID. PPID kan jelas kalau di Perbawaslu, jelas dia punya regulasi bagaimana aset dan segala macam. Tapi kalau masalah advokasi itu memang tidak ada. Nah, itu yang pertama. Mungkin bisa kita diskusikan bagaimana formulasi supaya di Perbawaslu 6 ini bisa diamati secara rigid. Ya, karena kenapa saya katakan apa yang disampaikan atau kegelisahan Pak Kordit memang betul. Karena dalam menghadapi tantangan pemilu 2009 dan 2031 pemilihan, memang ini layanan advokasi hukum sangat penting. Kita harus memahami bahwa advokasi hukum bukan saja persoalan masalah katakanlah perkara pelanggaran pidana pemilu, tetapi semua yang berhubungan baik itu administrasi apa segala macam itu perlu ada kajian hukum, ada telah hukum supaya pada saat proses pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang sifatnya melanggar peraturan perundang-undangan. Makanya sebenarnya kalau menurut saya eh, advokasi hukum ini sangat vital. Ini adalah nyawanya Bawaslu. Ya, karena kenapa? Semua persoalan-persoalan itu harusnya mekanismenya itu harus diserahkan dulu ke eh, bidang advokasi. Dia kaji dulu, dia telah dulu bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya. Makanya kalau menurut saya harus ada ruang khusus, harus ada aturan khusus yang bisa menjelaskan bagaimana posisi dan peran eh, advokasi hukum. Kalau saya lihat seperti di Bawaslu Provinsi memang sudah ada kemajuan, ada bisa kita memberikan, bisa kita jadikan contoh. Walaupun mungkin di kabupaten kota ini belum ada, tapi tidak tahu kalau kenapa utara belum ada. Dia ada khusus layanan advokasi hukum. Jadi ketika kita ke Bawaslu Provinsi, ada permasalahan-permasalahan hukum, baik itu sifatnya katakanlah persoalan DKPP, persoalan di MK, bisa kita langsung berkonsultasi, kita menyurat, dan ketika kita sampai di sana kita tidak mengharap lagi ke pimpinan, kita langsung ke eh, bagian advokasi hukum. Ya, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Kordit memang penting. Ya, penting adanya. Kalau saya melihat di Perbawaslu 6 ini memang tidak menjelaskan secara rigid bagaimana posisi eh, apa ya sekretariat untuk advokasi hukum. Ya. Saya rasa itu mungkin saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak narasumber. Barangkali kepada penanya bisa langsung menanggapi atau mungkin ada Bapak Ibu dari uh, Bawaslu Kabupaten Kota yang lain ingin ikut berdiskusi.
Kepada penanya, bagaimana Pak? Oke, sementara saya kira udah cukup. Izin Munah. Oh, oke. Penanya berikutnya, kalau begitu. Silakan dari Muna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Bu Kabag yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada Zoom manis ini. Menarik apa yang telah didiskusikan oleh teman-teman, oleh saudara-saudara. Ada satu hal yang perlu saya tanyakan kepada pemateri terkait prinsip pemberian advokasi hukum, di mana prinsipnya adalah non-diskriminatif. Tentu ini kaitannya dengan equality before the law, artinya asas persamaan di depan hukum. Kemudian kita merujuk pada pasal 11 menyatakan bahwa pemberian yang dikecualikan, pemberian advokasi hukum yang dikecualikan itu terkait bila seseorang ditersangkakan dalam hal kasus korupsi. Terus ini dikecualikan dalam pemberian advokasi hukum. Kemudian kalau kita melihat asas presumption of innocence, artinya asas praduga tak bersalah, bahwa asas ini menekankan seseorang dianggap bersalah jika telah ada putusan ingkrah yang menyatakan bahwa ia bersalah. Apakah pada pasal 11 ini dalam peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2023 ini apakah pasal ini bertentangan dengan asas presumpsi of innocence atau bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif ini? Itu pertama. Kedua, di pasal 6 pun disebutkan bahwa pimpinan atau pejabat atau pengawas pemilu yang mengadukan permasalahan hukum kepada pengawas pemilu. Barangkali tadi telah disinggung oleh beberapa penanya. Namun kaitannya dengan non-diskriminatif ini. Tentu prinsip ini yang kita pegang dalam pemberian layanan advokasi hukum. Tetapi dalam pasal-pasal ini apakah bertentangan atau tidak? Selanjutnya terkait di dalam peraturan Bawaslu ini telah disebutkan jenis-jenis pemberian advokasi hukum baik dalam litigasi maupun non litigasi. Namun terkait juknis atau tindak lanjut dalam pemberian advokasi itu kan belum diatur secara terperinci, sehingga barangkali ada beberapa pihak yang belum tahu seperti apa prosedur dalam pemberian advokasi itu. Pertanyaan saya, strategi apa yang digunakan oleh saudara, oleh pimpinan terkait dalam pemberian advokasi hukum yang belum diatur secara terperinci terkait juknisnya? Saya kira demikian, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada penanya. Jadi ada 3 pertanyaan tadi terkait dengan layanan advokasi hukum. Jadi yang pertama itu tadi dijelaskan bahwa ada satu pengecualian di pasal 11 itu terkait dengan pemberian advokasi hukum kepada tersangka tindak pidana korupsi. Apakah ketentuan demikian itu bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan Undang-Undang Dasar 1945? Kemudian yang kedua itu apakah ketentuan demikian itu bertentangan dengan asas non-diskriminatif? Dan terakhir itu terkait dengan tadi ada 2 jenis layanan pemberian advokasi hukum, yaitu litigasi dan non litigasi, yang
sampai saat ini kita tahu bahwa Perbawaslu nomor 6 tahun 2023 itu belum ada juknisnya, sehingga menurut narasumber bagaimana strategi yang digunakan dalam pemberian layanan advokasi hukum. Saya kira saya serahkan ke narasumber. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kalau kita lihat di pasal 28D ayat 1, memang apa yang dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa tadi yang disampaikan oleh penanya? Salah satu yang tidak bisa dilakukan advokasi adalah kasus korupsi. Ya, kalau saya melihat memang kalau eh, ada beberapa hal. Kalau saya lihat di sini di Perbawaslu ada tiga hal, yaitu pemberian advokasi hukum yang dikecualikan. Yang pertama adalah kasus korupsi, yang kedua adalah pimpinan penjabat atau pihak lain yang mengajukan laporan gugatan permohonan dan atau pengaduan permasalahan terhadap pengawas pemilu. Yang ketiga adalah pimpinan, penjabat atau mantan pimpinan yang telah diberhentikan secara tidak hormat atau mendapatkan hukuman disiplin berat oleh penjabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, eh, dari pertanyaan saudara tadi mengatakan bahwa semua apa ya eh, apa ya prinsip hukumnya adalah bahwa apa tadi saya lupa tadi aku mau bilang eh, Izin prinsipnya non diskriminatif. ya non diskriminatif ya bahwa apa tadi pertanyaannya diulang. Halo. Terkait Pak, ada tadi kan ada pengecualian bagi pihak tertentu dan bagi tindak pidana tertentu. Nah, apakah pengecualian tersebut tidak bertentangan dengan asas non diskriminatif atau seperti apa, Pak? eh, kalau menurut saya itu tidak bertentangan karena permasalahan apa ya? Susah juga ini saya mau menjelaskan bagaimana anunya ini. Eh, Coba diulang lagi apa tadi itu namanya? Baik Pak, saya ulang. Nah, di Ya, Perbawaslu itu kan ada pengecualian bagi tindak pidana tertentu. Misalnya tindak ya. pidana korupsi itu tidak dapat diberikan atau sebagai Layanan advokasi penerima ya. ya advokasi hukum. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketentuan itu bertentangan dengan asas non diskriminasi yang juga ditegaskan di dalam Perbawaslu nomor 6 itu, Pak? Eh, Jelas bertentangan karena ketika itu sudah keluar berkekuatan hukum tetap. Karena orang yang telah melakukan pelanggaran, maka tidak mungkin akan dilakukan pendampingan. Karena ketika kita melakukan pendampingan sesuai dengan Perbawaslu, maka secara otomatis eh, itu kita melanggar karena eh, dalam proses tahapan advokasi hukum ligitasi, memang itu ada beberapa tahapan yang dilakukan. Katakanlah seperti konsultasi hukum, pembahasan perkara, pendampingan penyusunan dokumen. Artinya, kalau tiga poin ini dalam hal orang yang telah melakukan kasus korupsi, kita melakukan pembelaan atau eh, dengan alasan non diskriminasi, maka secara otomatis kita ikut turut serta membantu orang tersebut. Ya, jadi kalau kita melihat daripada eh, mekanisme yang ada sesuai dengan Perbawaslu, memang tidak bisa kita melakukan itu. Ya, saya rasa itu mungkin. Ya. Pertanyaan selanjutnya tadi mungkin bisa dijelaskan lagi, tambahkan.
Nah, yang ketiga itu Pak terkait dengan strategi apa yang dapat digunakan dalam rangka pemberian layanan advokasi hukum ketika juknisnya belum ada, Pak. Kalau strategi apa yang harus kita lakukan? Karena memang ini juknisnya belum ada di Bawaslu 6 ini tahun 2023 memang belum ada juknisnya. Eh, Memang kalau di aturan itu harus lewat keputusan ketua, dalam hal ini rapat pimpinan Bawaslu dalam hal ini rapat pleno. Maka pada saat melakukan rapat pleno maka akan ditunjuk siapa yang akan melakukan dalam hal ini memang tugas divisi hukum untuk melakukan kajian atau melakukan proses penampingan. Nah, itu mungkin. Baik, terima kasih Pak narasumber. Barangkali dari penanya ada tanggapan? Mungkin bisa ditambahkan oleh Om Meki Izin. sebagai Oh ya, baik, advokasi. siap. Ya. Terima kasih. Izin Bapak Ibu semua Bu, tidak bermaksud untuk menyela proses tanya jawab. Sebagai informasi, apa yang ditanyakan oleh Pak Geo tadi dari Bawaslu itu sudah pernah kami tanyakan ketika eh, rancangan Perbawaslu 6 itu sementara proses harmonisasi di Kemenko di tahun 2023 kalau nggak salah. Nah, apa jawaban teman-teman Biro Hukum? Kenapa kemudian untuk perkara korupsi itu tidak bisa diberikan layanan advokasi hukum? Menurut mereka, untuk ketika sudah ditetapkan tersangka, walaupun belum ingkrah untuk menjaga agar Bawaslu ini itu tidak diseret-seret oleh penyidik atau jaksa. Entah itu karena alasan ini ada proses ikut serta ini. Kenapa Bawaslu seolah-olah dalam tanda kutip mau melindungi bawahannya gitu. Nah, itu pertimbangan yang paling substansial oleh Biro Hukum Bawaslu RI. Nah, terus apakah sama sekali tidak bisa diberikan? Nah, menurut Bawaslu RI tinggal dilihat kan ini misalnya nih Bawaslu Kabupaten A misalnya eh, itu sudah dalam proses penyelidikan misalnya, walaupun belum naik sidik, tapi sudah ada gelagat ini bahwa akan naik sidik. Kemudian Bawaslu Kabupaten A itu kemudian bermohon ke Bawaslu Provinsi untuk dilakukan advokasi hukum, diberikan layanan advokasi hukum. Apakah Bawaslu Provinsi tidak bisa memberikan? Menurut Bawaslu RI bisa saja, misal dalam bentuk non litigasi seperti menerima konsultasi hukumnya. Bisa saja. Tapi tinggal diperhatikan kalau kemudian ini kasusnya bisa menyeret-nyeret Bawaslu satu tingkat ke atas, sebisa mungkin jangan diambil melalui prosedur advokasi hukum supaya Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota yang sebagai pemberi layanan advokasi hukum itu tidak diseret-seret oleh penyidik dan jaksa. Di situ sebenarnya pertimbangan substansial dan teknisnya. Terus izin Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan bahwa di Sultra itu sejak tahun 2023 sampai 2025 itu kurang lebih untuk eh, pemberian layanan advokasi hukum yang berbentuk litigasi itu satu kali kami lakukan. Itu pada saat tim sel Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara itu digugat PMH di PN Kendari. Nah, itu kita lakukan pendampingan dalam proses peradilan. Terus yang non litigasinya di tahun 2023 sampai 2024 itu jumlahnya 12. Ada yang berbentuk konsultasi hukum sebanyak dua, dua kegiatan, dua advokasi, kemudian pemberian pendapat hukum sebanyak 8 kasus. Nah, 8 pendapat. Nah, itu sebenarnya sinkron. Kalau kemudian misalnya terkait dengan pengawas etok, kayak tadi kendalanya, dia membutuhkan pendapat hukum ini ke Bawaslu Kabupaten kota. Nah, sementara prosedurnya kan agak ribet. Nah, kalau kemudian dipersamakan dengan proses yang pemberian pendapat hukum dari provinsi kabupaten kota itu pasti bisa saja masalahnya sudah membeludak, penyelesaiannya belum dilakukan. Nah,
di kami juga sebenarnya di provinsi kalau dilihat untuk kabupaten kota 17 kabupaten kota itu beragam sebenarnya pemberian layanannya. Ada yang berbentuk pendapat hukum, ada yang berbentuk konsultasi hukum, ada yang berbentuk pendampingan penyusunan materi persidangan etik, ada yang bentuknya itu pendampingan dalam proses peradilan etik. Nah, jadi menyambung seperti apa yang disampaikan tadi Pak Hudi sebenarnya, apakah bisa eh, Bawaslu Kabupaten A misalnya itu mendampingi pengawas ad hocnya yang terkena kasus pidana misalnya di peradilan? Menurut Perbawaslu itu bisa, bisa saja. Nah, tapi itu kan nanti ada kajian. Jadi ketika permohonan masuk, diverifikasi, dibuatlah situ kajian. Kajian hukum terhadap pemberian advokasi hukum ini bukan hanya terkait dengan pertimbangan hukum, tapi juga terkait pertimbangan teknis. Apakah kalau kita berikan layanan ini, kita mampu enggak dampingi ad hoc? Kan ini berkaitan dengan SDM juga. Jangan sampai kita iya kan, terus kita tidak bertanggung jawab mendampingi sampai akhir. Nah, ini problem juga. Jadi bukan hanya pertimbangan soal hukumnya, apakah bisa atau tidak, tapi soal teknis, soal soal kemampuan kita juga memberikan layanan. Makanya tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak narasumber bahwa memang terkait dengan kualitas SDM itu kita benar-benar harus harus pikirkan di 2 tahun ke depan sebelum 2029. Terus kemudian soal unit kerja, izin Bapak Ibu sekalian, masalah utama di kabupaten kota, kalau di provinsi kan sudah clear karena ada bagian. Di kabupaten kota karena tidak ada kasubag, tidak ada subag. Sementara unit kerja yang dimaksud itu adalah unit kerja sekretariat, bukan fungsi kedivisian. Memang fungsi kedivisian yang dimaksud itu adalah pertanggung jawab apa yang bertanggung jawab PIC-nya adalah Polres Hukum. Tapi fasilitasi teknis dan administrasi layanan advokasi hukum itu ada di unit kerja sekretariat. Berarti subbagian. Nah, masalahnya kita belum ada subbagian hukum di 17 kabupaten kota. Nah, kalau betul tadi yang disampaikan oleh Pak Arham juga dari Kota Kendari, agak ribet nanti. Ketika misalnya di 2029 masuk tahapan, belum ada subbagian hukum di 17 kabupaten kota di Sultra. Baru ada masalah. Ini berat memang. Makanya izin Bapak Ibu, ini hanya sebagai apa namanya penyampaian informasi saja bahwa memang eh, agak kompleks tidak hanya kemudian terakhir soal juknis. Juknis sebenarnya tidak perlu juknis Bapak Ibu. Di Perbawaslu 6 itu sebenarnya sudah cukup rigid menggambarkan alur. Format juga sudah ada formatnya dan kami sudah praktekkan di bawah provinsi. Jadi tidak perlu juknis sebenarnya. Kalau kemudian ada hal-hal teknis administrasi yang Bawaslu Kabupaten Kota perlukan, itu dapat berkonsultasi secara teknis itu ke Bawaslu Provinsi untuk memberikan layanan ke pengawas ad hoc. Saya kira seperti itu. Walaupun sebenarnya kalaupun ada juknis, mungkin hal-hal yang super teknis itu tidak akan mengurangi substansi yang sudah ada di Perbawaslu 6. Izin Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Iskandar. Orangnya saya kembalikan ke penanya, bagaimana? Baik, selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya, pertanyaan terakhir di sesi kedua ini. Pada Bapak Ibu saya persilakan. Barangkali kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri diskusi kita pada hari Kamis yang berbahagia ini. Baik, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, barangkali saya langsung persilakan kepada narasumber untuk memberikan closing statement terkait dengan diskusi kita pada Kamis hari ini. Pada narasumber saya persilakan. Ya, terima kasih apa yang kita telah diskusikan pada hari ini. Saya bisa mengucap kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang permasalahan yang akan kita hadapi dan itu perlu kita pikirkan mulai hari ini, terutama di pemilu 2029, karena permasalahan-permasalahan hukum yang kita hadapi itu akan lebih berat daripada pemilu dan pemilihan hari ini.
Karena yang pertama akan ada perubahan regulasi. Yang jelas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu akan berubah. Nah ini ketika kita menghadapi tahapan jajaran pengawas mulai dari tingkat ad hoc sampai di pimpinan Bawaslu memang ini harus ada penyesuaian regulasi. Dan mulai dari sekarang mungkin kita bisa berpikir bagaimana metodologi yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan ini. Apalagi pemilu 2029 itu akan berlanjut di pemilu 2031. Nah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang kita pikirkan pada hari ini bisa meramu satu konsep yang bisa memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di pemilu dan pemilihan. Ya, apalagi pertanyaan-pertanyaan tadi memang ada beberapa masalah yang perlu penyempurnaan. Katakanlah di Perbawaslu, bagaimana posisi eh, advokasi hukum di Sekretariat Bawaslu, bagaimana kondisi di Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau kita melihat apa yang dijelaskan tadi oleh eh, saudara kita Eki, bahwa dari 17 kabupaten kota itu kita tidak punya eh, kasubag hukum. Dan ini aja akan menjadi permasalahan. Ya, mungkin dari sekarang antar 2026 sampai 2029 ada interval waktu kekosongan berapa tahun itu bisa kita antisipasi bagaimana ketika nanti pada saat tahapan pemilu kita bisa menyesuaikan. Ya, salah satu itu mungkin dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih teman-teman yang telah bergabung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah segala proses ngobrol Kamis kita pada pagi hari ini. Jadi dapat kita simpulkan salah satu poin yang penting bagi layanan advokasi hukum ini adalah bentuk penguatan kelembagaan Bawaslu secara bertingkat, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengawasan pemilu dapat berjalan secara baik, kuat dan terkonsolidasi. Selanjutnya barangkali saya langsung serahkan saja kepada pimpinan provinsi. Pada Ibu Kabak saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator, karena tadi narasumber sudah melakukan closing statement. Mungkin di Zoom ini, ruangan Zoom, mungkin Pak Heri mungkin sudah tidak bergabung, jadi saya tutup saja. Demikianlah diskusi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber Bapak Asar dan saudara moderator Pak Nurudin. Terima kasih atas partisipasinya dan kesempatannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan diskusi ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta ngobrol Kamis kita. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Sampai bertemu di ngobrol Kamis di bulan Januari.